Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Tecno Spark 20 Pro ya. Kalau kita lihat di desainnya ini mirip banget dengan Infinix Hot 40 Pro. Dan menurut saya sih ini bukan saingannya ya, bukan tandingannya Infinix Hot 40 Pro. Dan kenapa bukan tandingannya? Nanti kita akan bahas. Dan seperti biasanya kita belinya online. Langsung saja kita akan unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Buka bagian mana ini, guys? Dan ini dia yang kita beli, yaitu Tecno Spark 20 Pro yang versi Pro Helio G99 108 megapiksel. Di sini ada 32 megapiksel 120 Hz. Oke, 400%. Yang saya ambil ini yang varian tertinggi, yaitu RAM 12 GB, internal 256 GB yang warnanya Frosty Worry. Oke, sekarang kita buka. Dan di bagian dalamnya kita langsung isi smartphone-nya dengan selling point-nya ya. Mantap banget, sampai 21 GB RAM-nya ya. Mantap. Dan di sini ada partisi, ada kartu garansi, panduan singkat, dan juga di sini ada silikon case. Oke. Agak tebal ya. Oke, mantap. Dan di sini ada kepala charger. Kepala chargernya sudah mendukung sampai 33 watt ya. Mantap. Dan di sini ada kabel charger yang sudah type C dong. Dan di sini ada SIM tray ejector. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Tecno Spark 20 Pro ya. Dan ini saingannya Infinix Hot 40 Pro ya. Oke, sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya, kita plorotin. Wah, ini saingannya Hot 40 Pro banget. Desainnya mirip, guys, mirip banget. Buka stiker IMEI-nya biar gak ganggu estetikanya. Oke, ini mirip banget sih. Hot 40 Pro juga kayak gini. Sambil lalu kita nyalakan, kameranya 108 megapiksel. Cuma Hot 40 Pro itu keren banget sih. Saya ini belum unboxingnya, ini baru nyobain. Karena dulu sudah ada Hot 40 Pro yang keren banget, bahkan saya beli berkali-kali nyobain dan keren banget. Ini kayaknya saingannya ya. Cuma ini kayaknya kalau saingannya Hot 40 Pro seharusnya ada AIS-nya ya. Kameranya harus stabil. Kalau Hot 40 Pro stabil. Cuma Infinix Hot 50 itu malah agak stabil. Sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off, ada tombol volume up down, juga perangkat fingerprint. Bagian atasnya di sini ada speaker ya. Dari bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray. SIM tray-nya sudah mantap dedicated dan juga ada pelindung airnya ya. Ada karet pelindung airnya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga gitu speaker. Dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 256 GB. Di sini sudah sisa 233 GB, jadi berkurang 23 GB. Lumayan gede. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat dari desainnya ini memang mirip banget sih dengan Infinix Hot 40 Pro. Cuma ada beberapa bagian yang apa ya, jauh banget dengan Infinix Hot 40 Pro ya. Oke, cuma di sini ada keunggulan masing-masing sih. Oke, sekarang kita bahas bagian variannya. Ini variannya sebenarnya ada dua. Ada yang RAM 8 GB, internal 256 GB. Dijualnya kurang tahu sih, karena dulu harganya cuma dikasih tahu harganya 2.499.000. Entah yang RAM 8 GB atau yang RAM 12 GB, internal 256 GB. Entah yang mana. Tapi kayaknya harganya biasanya selisihnya sekitar 300 ribuan ya. Mungkin yang varian RAM 8 GB itu 256 GB di harga dengan 2.100.000 mungkin ya, kayaknya, karena waktu itu ada Tecno Spark 20 Pro Plus ya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian warnanya dulu. Ini warnanya ada 3 varian warna, ada Sunset Glass dan Moonlight Black, dan satu lagi itu Frosty Ivory. Ini yang saya ambil ini yang Frosty ya, putih gitu ya, mumpung nggak putih tapi ada kayak warnanya oranye itu kalau kena pantulan cahaya kayak gini ya. Dan dia juga memiliki IP53 yang tahan percikan air dan juga debu. Oke, sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya sudah menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,78 inch. Yang resolusinya sudah Full HD Plus, yaitu 1080 x 2400 pixel. Refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz ya. Dan untuk proteksinya saya kurang tahu, dan untuk kecerahan cahayanya juga kurang tahu. Tapi di bawah terik matahari itu parah banget sih. Ya, agak gelap gitu ya. Dan dia sudah pakai dynamic port ya, kayak ala-ala iPhone gitu. Dan sekarang kita bahas bagian keamanan. Dia keamanannya ada dua ya, side fingerprint dan juga face unlock. Nih fingerprintnya cepat banget sih, responsif banget, dan dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan dan menyalakan layarnya. Face unlocknya lumayan cepat.
Oke, mantap. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Di Androidnya sudah menggunakan Android 13, interface-nya menggunakan iOS 13.5.0 ya. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G99 yang masih 6 nanometer tapi lumayan lah. Didukung dengan RAM 12 GB yang bisa ditambah sampai 9 GB yang totalnya 21 GB dan didukung dengan internal 256 GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya dia mencapai 419 ribuan. Gokil sih. Ini kalau yang RAM 8 GB bisa ditambah 8 GB ya, jadi totalnya sekitar 14 GB ya. Pokoknya ya sekitar gitu. Jadi totalnya sekitar 16 GB ya. Dan kalau kita lihat di sensor-sensornya ini gyroscope-nya ada, cuma virtual gitu aja. Ya, dia virtual, makanya dia agresif banget kayak gini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 33 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 9%. Ini enggak terlalu irit sih, karena biasanya standarnya itu 6% 7% ya. Ini sampai 9% enggak begitu irit. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 33 watt, dia 10 menit bertambah 16%, 20 menit bertambah 33%, dan 30 menit bertambah 48%. Lumayan sih, sekitar 1 jam nanti kayaknya sudah full ya. Dan untuk lain-lainnya dia NFC sudah ada ya, dia ada NFC-nya. Dan untuk speakernya dia sudah stereo, yang stereonya gokil parah. Bisa di zoom katanya, volume up-nya sampai 400% ya. Dan memang kencang banget dan dia bassnya juga ada, mantap. Dan kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera ya, 3 kamera, tapi di spesifikasinya cuma 2 aja. Ya, kamera utamanya dia beresolusi 108 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel makro, dan satu lagi itu kayaknya QVGA yang gunanya untuk AI aja atau auxiliary lens kayaknya ya. Oke, dan sebagian kamera depannya ini lumayan gede sih. Dia resolusinya 32 megapiksel aperture f2.2 wide dan juga memiliki flash juga di bagian depannya. Di sini ada flashnya, di bagian belakangnya juga ada. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada mode AI cam, mode video. Dia AI cam-nya bisa zoom sampai 10 kali, videonya sampai 10 kali, dan dia bisa ngerekam sampai 2K ya. Tapi sayangnya di sini kok nggak ada settingan stabilisasi atau apa namanya ya ACE gitu, nggak ada sama sekali. Anti shaking nggak ada. Ada mode film. Oh ya, di videonya dia bisa ngerekam pakai mode portrait ya. Bagus, mantap. Dan di sini ada mode potret, super malam. Di lainnya di sini ada video singkat, gerak lambat, selang waktu, skyshot, pro, panorama, mode super makro, dokumen, video ganda, dan putaran AR. Untuk gerak lambatnya dia bisa mentok sampai 240 fps aja ya. Dan di sini kalau kita lihat di video di gandanya di pro-nya ya, dia shutter speednya sampai 30 oke, 30 second. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Tecno Spark 20 Pro ya. Kalau kita lihat di layar ini bisa kita zoom sampai 10 kali. Kita balikin, ini sayang banget kok nggak ada stabilisasinya ya. Kita fokusnya ini agak lambat sih fokusnya ya. Satu agak lambat gitu ya. Dan kalau kita putar ke wajah ini kok warnanya kayak overexpose gitu ya. Seharusnya lagi-lagi itu ada karakternya ya. Ini kayaknya overexpose, apalagi nggak ada stabilisasinya sih. Dan ini dia yang perekaman 60 fps nya ya, masih goyang. Dan yang ini 2K 30 fps. Ada video gandanya juga kayak gini. Ini bisa kita ganti yang besar orangnya atau yang kecil orangnya. Paruh-separuh kayak gini bisa juga. Ini kita bisa kecilin bagian depannya mau sekecil apa. Nah, bagian belakangnya kecil, depannya besar, atau kita bagian depannya kecil aja kayak gini. Yang ini kamera depannya. Ini kamera depannya kayak gini. Ya, untuk ketajamannya sih oke, cuma warnanya itu bukan warna, cahayanya itu terlalu terang sih. Dan ini dia perekaman mode portrait atau mode video bokeh gitu ya, kamera belakangnya. Kamera depannya juga bisa. Ini dia perekaman mode portrait atau video blurnya kamera depannya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Tecno Spark 20 Pro ya. Kalau malam ini terang loh, terang banget. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya. Ini cahayanya lumayan cukup sih. Ini yang 60 fps kamera belakangnya ya.
Dan ini dia perekaman kamera depannya kalau malam-malam. Terang tuh. Kamera depan, kamera belakang sama-sama terang. Walaupun masih ada noise, tapi ini harga 1 jutaan oke loh. Anggaplah 2 juta. Kalau yang 60 fps kamera depannya malah gelap ya. Ya gelap. Dan untuk hasil fotonya sih, untuk kamera belakangnya ini menurut saya sih lumayan oke ya, dan HDR-nya sebenarnya ya lumayan oke. Dan untuk mode potretnya juga mantap sih ya, background masih kelihatan ya untuk kamera belakangnya ya. Dan untuk kamera depannya juga cakep sih, terang gitu ya. Ya HDR-nya walaupun putih kayak gini dia bisa menghandle juga, awannya banyak banget sih. Dan untuk mode potretnya juga cakep ya, lumayan rapi nih. Dan kalau kita buat ngezoom dia bisa sampai 10 kali ya. Dan untuk lensa makronya kalau kita lihat ini, kita bandingkan dengan kamera wide yang kita zoom sampai 10 kali, mirip sih, tapi lebih blur kamera wide ya backgroundnya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini oke sih, terang banget ya, apalagi kalau kita gunakan mode malamnya mantap. Kalau kita gunakan mode potretnya juga mantap sih, rapi dan masih terang ya. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya ini cakep sih, terang, apalagi kalau kita gunakan mode malamnya putih banget ya. Dan untuk mode potretnya juga rapi dan juga masih terang loh, ini mantap banget sih. Dan kalau kita bandingkan kamera makro dengan kamera wide, kemudian kita zoom kamera wide ya, walaupun kita zoom, dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap ini ya lumayan terang sih menurut saya. Dan ini ada juga mode pro nya yang kalau kita gunakan wih terang banget. Oke, itu dia hasil perekam video dan juga jepretan foto dari Tecno Spark 20 Pro ya. Dari tampilannya ini mirip banget sih, sama-sama ada dynamic barnya, Helio G99 dan baterainya 5000 mAh, chargernya 33 watt. Pokoknya mirip sih, dual speaker stereo, pokoknya semuanya mirip. Cuman ada satu yang beda, yaitu dia nggak ada stabilizernya ya. Oke, sekarang kita bahas bagian kelebihannya dulu. Ini kelebihannya sih banyak menurut saya, cuma kurangnya ada beberapa doang. Yang pertama dia kelebihannya yaitu Helio G99. Ini nggak bisa diremehin sih, walaupun sekarang sudah ada Helio G100, tapi Helio G99 itu tetap ngebut. Yang kedua dia RAM-nya 12 GB bisa ditambah 9 GB, totalnya 21 GB, atau yang RAM 8 GB bisa ditambah 8 GB ya. Yang ketiga dia ada dual videonya, rekam depan dan belakang. Yang keempat dia ada makronya ya, ada makronya. Yang kelima dia kameranya sudah 108 megapiksel. Yang keenam dia ada slow motionnya. Yang ketujuh dia ada mode pro-nya ya. Yang kedelapan dia ada mode potretnya. Yang kesembilan dia ada ultra sensingnya, tajam ya. Ya saya buat ngezoom 10 kali biasanya sudah agak hancur. Ini tajam banget sih. Yang ke-10 dual speaker stereo ya. Yang ke-11 dia sudah ada up volumenya sampai 400%. Yang ke-12 dia sudah 120 Hz. Yang ke-13 dia ada IP53. Dan sekarang kita bahas bagian kekurangannya. Yang pertama kekurangannya dia nggak ada stabilizernya. Itu catatan besar buat Tecno ini ya. Jadi kalau kita bandingkan antara Infinix Hot 40 Pro dengan Tecno Spark 20 Pro ini jauh sih ya, karena dia gak ada stabilizernya. Kalau dibuat ngerekam video itu jauh ya, dia lebih stabil. Dan yang kedua kekurangannya dia gak ada ultrawide ya, tapi ini standar sih. Infinix, Itel, Tecno, Redmi, Realme, Vivo nggak ada sih di harga di bawah 2 juta. Kalau 2 juta ke atas banyak, terutama di Poco, Samsung itu ada. Oke, mungkin itu aja sih kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita bahas bagian perbedaan dengan Infinix Hot 40 Pro, kayaknya ya memang ace-nya aja yang beda. Dari segi RAM sama, itu aja sih perbedaannya. Oke, mungkin ini aja. Mungkin ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.